Kisah ini dikutip dari channel Mas Awi. Mas Awi ini orang Indonesia yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Jadi, ia bercerita, sepupunya yang bernama Ismail yang bekerja sebagai pendamping jemaah umroh di Indonesia, suatu saat pernah mendampingi rombongan ke Tanah Suci. Nah, ada seseorang jamaah itu merupakan mantan ajudan pejabat di Indonesia. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita hal aneh kepada Ismail. Katanya, selama ia ikut perjalanan ibadah ini, ia mengalami hal tak biasa. Ismail mengatakan salah satu keluarga dari pejabat itu menemani ke Mekah, dan pada saat akan pergi ke Masjid Nabawi, dia selalu saja demam, sehingga ia tak pernah sholat di masjid, kata Ismail. Mengutip cerita dari mantan ajudan ini, nah setelah rombongan sampai di Mekah, saat akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak mantan ajudan tersebut mengalami hal aneh ketika dia akan turun ke pelataran Ka'bah. Jadi, saat akan turun ke pelataran Ka'bah, si anak ini menangis sambil ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, ia menjawab, "Kenapa semua orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semuanya berkepala babi?" kata Ismail yang bercerita pengalaman dari sang mantan ajudan tersebut. Dan pada akhirnya anak mantan ajudan itu tidak jadi melaksanakan umroh karena takut turun ke pelataran Ka'bah dan memilih untuk kembali ke hotel. Namun ketika ditanya apa penyebabnya, mantan ajudan itu menangis dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti ada kelakuan dari ajudan dari keluarganya yang kurang baik. Fenomena seperti ini memang sering kali terjadi di Masjidil Haram. Ada banyak cerita-cerita yang tidak rasional yang diceritakan oleh orang-orang saat berkunjung ke sana. Contohnya, ada ibu-ibu yang berkali-kali pergi ke Masjidil Haram tapi sama sekali tidak pernah melihat Ka'bah. Mengapa bisa demikian? Jadi, kita melihat dari makna Masjidil Haram dan kenapa dinamakan haram. Menurut para ulama, karena di dalam tanah berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan melakukan berbagai hal, seperti berburu, perang, mematahkan tumbuhan, dan lain yang sebagainya, termasuk juga haram dimasuki oleh orang kafir. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." Quran Surat At-Taubah ayat 28. Dengan banyaknya fenomena aneh yang terjadi, orang-orang percaya apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, mereka akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal di Mekah atau di Madinah. Setelah menginjakkan kakinya di Mekah, kisah nyata ini sering diceritakan para ustadz di dalam ceramahnya. Jadi, ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah bus sampai, satu persatu orang pun turun dari bus itu. Namun, ketika ada seorang wanita turun dan menampakkan kakinya di tanah, dia tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan. Ketua rombongan pun kaget. Bukan main, soalnya si wanita ini dicek tidak memiliki penyakit fatal apapun, sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Akhirnya, si wanita yang pingsan ini dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah. Dia pun mulai diperiksa di sana dan dokter pun mengatakan kalau si wanita yang tak sadarkan diri ini berada dalam kondisi koma. Akhirnya ia pun dirawat di sana dan rombongan haji pun meneruskan ibadahnya. Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar diri dalam komanya.
Hingga akhirnya pada suatu ketika si wanita ini pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Sang ketua rombongan ini pun mengatakan jika wanita tersebut menceritakan banyak hal. Siapa yang menyangka jika selama koma, sang wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditujukan deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Si wanita tersebut mengatakan, jika sebelum dia berangkat haji, dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan orang saja, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Akhirnya si wanita itu pun bertaubat sejadi-jadinya dan mengqadha semua sholat di depan Ka'bah. Telanjang dan buang air di depan umum. Kisah ini berasal dari Ustadz Hafizur Rahman. Ustadz yang berasal dari Lampung ini sering memimpin jemaah umroh. Sang Ustadz memiliki pengalaman yang tak terduga yang terjadi pada tahun 2014 silam. Diceritakan, ketika itu dia memimpin jemaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz yang telah berada di Arab lalu menjemput para jemaah dari Bandara Jeddah ke Madinah. Dalam rombongan itu ada seseorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahunan, tapi berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Tampilannya sangat mencolok berbeda dengan jemaah umroh yang lainnya. Ibu ini bersama jemaah yang lainnya pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah. Ketika putaran tawaf yang ketiga, tiba-tiba si ibu mengamuk seperti orang gila. Ia tidak ingin disentuh siapapun dan bersikeras untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang Ustadz berusaha membujuk ibu dengan berbagai cara, dengan tujuan si ibu ini tenang dan menuruti perkataan sang Ustadz. Dan pada akhirnya ibu tersebut berhasil tenang kembali setelah beberapa saat teriak-teriak seperti orang kesurupan. Rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan kembali. Setelah selesai tawaf, jemaah umroh melanjutkan ibadah sa'i, berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Begitupun sebaliknya. Pada putaran terakhir, si ibu mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafiz pun dengan sigap langsung mengantarkan ibu itu ke toilet terdekat. Namun, ibu itu tanpa sadar ia buang air kecil di celana ketika ia dalam masjid. Ustadz Hafiz pun kemudian memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Kemudian Ustadz Hafiz memutuskan kembali ke hotel supaya si ibu bisa mandi sekalian ganti baju. Singkat cerita, si ibu yang sama kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, si ibu telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun datang untuk menanganinya. Namun, ibu tersebut tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz yang melihatnya kemudian mengambil alih dengan cara lain. Dia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, si ibu langsung dibawa ke kamarnya bersama jemaah ibu-ibu yang lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Kemudian setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di bagian tangannya. Ini mereka lakukan supaya si ibu tidak kabur dan bikin malu. Kemudian salah seorang jemaah menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut. Jadi ceritanya, ibu itu dulu waktu masih muda bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina. Kemudian dia menikah dengan sang majikannya itu. Usut punya usut, ibu itu ternyata memakai pelet agar si majikan ini bisa jatuh cinta. Selang beberapa tahun setelah dinikahi, sikap suaminya ini berubah menjadi kasar, bahkan memanggil istrinya dengan binatang.
Ibu itu menduga khasiat peletnya yang dipakai sang ibu itu sudah menghilang. Mungkin peletnya habis kali, makanya majikan ini enggak suka lagi. Jadi di rumah itu udah kayak neraka istilahnya. Majikan itu kalau manggil namanya bukan nama dia, manggilnya pakai nama binatang, kata si ibu sambil bercerita. Mendengar kisah sang ibu, Ustadz Hafiz pun menarik kesimpulan. Tampaknya pelet itulah yang membuat si ibu menggila dan berubah selama perjalanan umroh ini. Semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan ibadah suci, yaitu umroh atau haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.